Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Teman-teman, hari ini saya mau share cara membuat nastar yang renyah banget. Dengan 2 telur, rasanya mantap. Bisa dijadikan ide jualan ataupun nanti untuk hidangan di hari raya. Atau untuk acara-acara arisan, langsung aja ya. Ini termasuk nastar semi premium karena menggunakan Wisman sebanyak 100 gram. Atau disebut juga butter. Kemudian tambahannya 100 gram margarin, saya menggunakan cake and cookies. Kalau mau lebih premium lagi, semuanya diganti Wisman. Masukkan setengah sendok teh vanila bubuk. Kemudian gula halus. Ini saya banyaknya kurang lebih 50 gram ya. Kalau mau nggak terlalu manis boleh 40 gram. Diaduk-aduk sampai rata. Di tahap ini teman-teman boleh menggunakan mixer, kurang lebih 1-2 menit aja. Jadi penggunaan mixer sesuaikan dengan selera masing-masing. Lanjut ditambahkan 2 kuning telur. Ini telurnya cukup banyak untuk menghasilkan nastar yang lebih renyah dan lembut banget. Diaduk-aduk sampai rata ya teman-teman, pokoknya semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, masukkan susu bubuk dan maizena. Terus diaduk. Ini juga sampai rata, sampai semuanya tercampur. Kalau sudah tercampur, masukkan tepung protein rendah. Teman-teman, kalau sudah pakai tepung protein rendah, nggak perlu lagi disangrai ya tepungnya. Ini sekalian saya menjawab beberapa pertanyaan. Apakah tepungnya perlu disangrai atau tidak? Kalau sudah diaduk, untuk memastikan saya akan mengaduk dengan tangan. Tangannya jangan lupa dicuci bersih ya, supaya terasa gitu ya, mana yang belum rata, mana yang masih menggumpal. Kalau dipegang kan dia terasa. Diaduk-aduk pelan-pelan aja, nggak usah terlalu kencang, sampai adonannya rata. Setelah rata, bisa dipulung, kemudian dibulat-bulatkan. Untuk kulit beratnya kurang lebih 10-11 gram. Untuk isiannya selai nanas beratnya 4-5 gram. Ini bentuknya nastar klasik, bulat-bulat seperti biasa pada umumnya. Kemudian masukkan isiannya yang sudah ditimbang dan dibulat-bulatkan. Dibentuk seperti ini ya teman-teman, sampai adonannya habis. Susun di atas loyang yang sudah diberi kertas roti atau baking paper. Teman-teman juga bisa menggunakan olesan margarin. Kemudian di oven, suhunya 145 derajat, api atas bawah. Sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, kalau udah matang, dikeluarin dari oven, kemudian biarkan sampai benar-benar dingin sebelum dioles dengan olesan telur. Harus dingin ya, supaya dia tidak beruntusan. Kalau nastarnya udah dingin, dioles dengan campuran kuning telur 2 butir, kuningnya aja, kemudian 1 sendok teh minyak goreng dan setengah sendok teh madu. Madunya boleh dipakai, boleh enggak ya teman-teman. Kalau ada pakai, kalau enggak ya di skip juga bisa. Sampai rata ini ngolesnya. Boleh sekali oles, boleh 2 kali oles. Kebetulan saya pakai telur omega. Kalau enggak punya, bisa pakai telur biasa atau ditambahkan pewarna makanan kalau mau lebih kuning ya.
Sudah selesai, kemudian masuk oven lagi, lamanya kurang lebih 10 menit aja dengan suhu bagian bawah 170 derajat. Cukup 10 menit aja. Kalau udah mateng, diangin-anginkan sampai benar-benar dingin supaya nanti kalau masuk ke dalam toples tidak berjamur. Ini hasilnya lembut banget, pokoknya enak. Selamat mencoba ya. Kalau nggak sempet bikin, boleh order di sini, nanti WA-nya saya cantumin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Resep nastar semi premium untuk ide jualan dan cemilan di hari raya. Selamat mencoba.